Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang generasi seluler, di mana itu generasi seluler itu ada berbagai macam jenis dari generasinya masing-masing. Yang pertama itu ada 1G, kedua 2G, ketiga 2,5G, terus 2,7G, 3G, 3,5G, 3,5, 7,5G, terus itu 4G dan 5G. Di mana itu meliputi berbagai macam kecepatan dari generasinya masing-masing. Di sini kita akan membahas tentang kecepatan dari masing-masing tersebut. Di sini kita akan membahas tentang 1G, yang dimana 1G ini diperuntukkan di HP analog yang masih jadul dengan kecepatan yang sangat-sangat rendah, dan dia memakan sebuah biaya yang banyak dan banyak mengeluarkan sebuah sumber daya untuk memakainya. Pas tentang 2G, yang dimana dia dikembangkan di tahun 1990 dengan menggunakan HP digital, bukan lagi dengan HP analog yang jadul. Yang dimana di sini kecepatannya sudah mulai meningkat sedikit. 5G, yang dimana itu dikembangkan di tahun 1997, yang dimana dia dimasukkan di generasi GPRS, yang dimana itu diperpanjang General Packet Radio Service, yang dimana itu pengembangan dari 2G itu tersebut. Masuk di 2,75G. Itu udah masuk di dalam kategori 8G yang dikembangkan tahun 2001 sampai 2003. Yang kalau di mana HP kita itu kecepatannya sangat rendah. Dan itu mencakupi dengan kecepatan 384 kilobit per sekon. Kecepatan yang sangat rendah. Terus itu kita masuk di teknologi 3G. Nah, 3G sini bisa dibilang teknologi yang udah lumayan kencang, bisa nengok browser, video, streaming, video call, banyak bisa kita tengok di 3G ini. 3G ini kecepatannya lumayan di masa perkembangannya itu daripada masih 8G. Itu gak bisa nyari browser, browsing. Yang 3G ini kecepatannya cuma bisa dibilang 480 kilobit per sekon, tapi udah lumayan daripada 8G yang buka browser aja nggak bisa. 3G ini berbasis dengan dua teknologi, ya kan, dari CDMA 2000 dan WGDMA. Terus itu 3G dikenal dengan mobile broadband. Ya, itu aja sih yang saya tahu sih. Terus itu kita akan melanjutkan di 3,5 gig. Terus itu kita akan melanjutkan di 3,5G, yang dimana itu meliputi dengan HSDPA atau High Speed Downlink Packet Access, yang dimana ini dikembangkan di tahun 2006 setelah 3G sudah dikeluarkan, ya kan. Itu pun kecepatannya udah makin tinggi, makin enak, ya kan.
kita bisa lebih banyak make itu, ya kan? Paketnya lebih banyak, kecepatan lebih banyak, upload video dan foto bagus, lebih bagus. Berikutnya kita akan masuk di pengembangan 3G, yang dimana ini 3,75 G, yang dimana ini dikembangkan di tahun 2000, lebih baguskan lah, bisa dibilang lebih baguskan di tahun 2007 dari HSUPA, yang dimana High Speed Uplink Access, paket akses itu dia lebih kencang mengapai datanya, pengiriman datanya lebih bagus, lebih bagus lagi. Itulah pengembangan terakhir dari 3G, dan dia memakai kecepatan yang bagus. Unggahannya aja bisa sampai 5,6 Mbps per second. Lumayan tinggi. Tapi kalau di masa kita sekarang itu kecepatannya udah enak lah. Tapi kalau untuk download gitu kurang. Kita lanjut lagi ya di 4G. 4G ini udah sering kita pakai lah. Kan 4G LTE. Ini dia evolusi dari pengembangan yang lain sih, 4G ini. Terus itu teknologi yang digunakan 4G ini bisa dibilang OFDM, orthogonal frequency division multiplexation. Terus itu kalau yang OFDM ini mentransmisikan datanya menggunakan dengan dua buah frekuensi yang disatukan, yang bisa sering kita sebut itu ortogonal, dan kecepatannya itu meliputi 6,8 Mbps per second, dan bisa sampai 9,6 Mbps per second. 4G ini dicetuskan di tahun 2009 secara global. Bukan, tapi dikembangkan langsung pertama. Tapi di Indonesia tahun berapa ya? Kurang tahu saya tahun berapanya. Terus itu kita masuk di 5G. Ya kan? 5G itu udah di berbagai kota dan negara udah ada dikembangkan, tetapi di beberapa daerah yang lain belum ada. Ya kan? Dan teknologi 5G ini dia belum tahu dimasukkan di generasi apa. Seperti misalnya kan 4G itu LTE itu kan generasinya di situ. Kalau 5G ini belum ada, belum dimasukkan. Dan kecepatannya itu tinggi. Bukan Mbps lagi. Udah gigabyte per second. Udah tinggi kali itu kan. Tapi perancangan masuknya itu 5G itu udah dimulai di tahun 2020 rampungnya, tapi di seluruh dunia belum ditaruh sih, masih di berbagai aja yang besar aja, kota-kota besar, negara-negara besar. Kalau negara berkembang ya satu-satu kota yang besarnya di kota berkembang itu sendiri. Perbedaan dari 1G, 2G, 3G
dan 5G itu dia ada di bagian jaringannya, dan grafik dari pembagiannya pun di situ tertera, tapi lebih menonjol di jaringannya. Perbedaannya itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.